Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran akan segera berakhir. Namun Trump tidak memastikan perang akan segera berakhir dalam waktu dekat. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. Meski begitu, para pemimpin Eurogroup memperingatkan dunia tetap harus bersiap menghadapi periode ketidakstabilan ekonomi dampak dari konflik tersebut. Melonjaknya harga minyak dan potensi gangguan pengiriman yang mempengaruhi pasokan energi dan inflasi dapat mengancam prospek ekonomi global. Dalam konferensi pers di Brussels, Komisaris Eurogroup Valdis Dombrovskis mengatakan besarnya dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian akan bergantung pada durasi, cakupan, dan intensitasnya. Consequences will be to large extent dependent on duration and width of the conflict. So if we manage to have a quick de-escalation of conflict, also the economic implications and implications on the energy markets may be limited. However, should the situation drag on, both in disruptions in Hormuz Strait and in the targeting energy infrastructure in the Gulf region, that of course can have more far-reaching and longer-term implications. Perang Amerika Israel dengan Iran telah menyebabkan harga energi dunia melonjak dengan harga minyak mentah melebihi $100 per barel. Memasuki hari ke-11, perang Iran di Timur Tengah masih berlangsung hingga kini. Oke, baik. Bang Anton, kalau tadi kita menanyakan sebelumnya sempat dibahas juga sama Bang Alaraf gitu ya. Sebenarnya Indonesia ini ngeblok atau non-blok sebenarnya? Iya, sebenarnya kita bisa lihat ya, Indonesia itu tidak hanya dari sekarang, bahwa dari beberapa konflik sebelumnya seringkali mencoba untuk menyenangkan para pihak yang bertikai. Jadi cenderung memilih untuk tidak mengecap, tapi kemudian coba saling merangkul satu sama lain. Misalnya kita lihat dalam perang Rusia-Ukraina, gitu. Rusia melakukan invasi pada Ukraina, Indonesia tidak mengecam itu, gitu. Tapi dia menyayangkan ada tindakan itu tanpa menyebutkan itu ada serangan dari Rusia. Jadi begitu juga kejadian yang hari ini. Jadi menyayangkan kegagalan dari perundingan, walaupun misalnya statement di levelnya ASEAN untuk di tingkat Menteri Luar Negeri itu lebih keras gitu. Jadi concern terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel kepada Iran yang kemudian ada serangan balas gitu ya. Gitu. Jadi saya melihatnya memang seringkali politik luar negeri kita cenderung tidak enggan untuk langsung menukik pada permasalahan gitu. Jadi saya melihatnya gitu, karena ini tidak terjadi pada sekarang aja, karena sebelumnya, walaupun kalau misalnya kita ingin bandingkan pada tahun 2003 lalu, misalnya ketika Amerika Serikat melakukan invasi di Irak tahun 2003, pemerintah kita kali itu serius bahwa dia mengecam tindakan dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Tapi lambat laun kemudian terjadi pergeseran. Ya bagi saya ini mungkin bisa dipengaruhi sedikit banyak pada tingkat ketergantungan kita ya, kayak gitu. Tapi banyak juga yang nilai kalau misalnya kita tuh memang benar-benar ngeblok gitu. Nah, cerita tentang ngeblok ini, saya pernah melakukan riset dari tentang bagaimana sih gayanya politik luar negerinya Pak Presiden waktu jadi Menhan. Saya mencoba memetakan sebenarnya bagaimana pola diplomasi pertahanan yang beliau lakukan. Jadi saya ngelihatnya ada kecenderungan pola untuk Pak Prabowo itu merangkul semua pemilik hak veto, gitu. Jadi dia dekat sama Cina iya, sama Rusia iya, Amerika, Inggris dan Perancis. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Presiden, gitu. Jadi ketika apa yang dilakukan sekarang bagi saya ya itulah memang bentuknya yang saya nggak heran dengan apa yang dilakukan ya, karena trennya sebelum itu, dan saya melihatnya itulah bentuk strategic alignment. Jadi
politik bebas aktif yang dilakukan saat ini itu bukan selayaknya kita mendayung di dua karang yang konsep awalnya oleh Wapres Hatta, tapi bagaimana kemudian karena kita ingin menjadi besar dan kita belum besar, kita harus juga membangun ikatan kerjasama yang kuat pada negara-negara besar. Jadi konsepnya memang merangkul begitu ya. Merangkul, Mungkin jadi nggak hanya kita di luar, membangun simpul, Oke, gitu, nggak membangun hanya di simpul. luar negeri, tapi di dalam negeri juga seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden begitu ya. Mereka Exactly. Bapak merangkul semuanya untuk bersatu begitu kan. Walaupun Ya. juga kalau dalam konteks Iran, Pak Presiden itu sedikit langkahnya berbeda pendekatannya dengan BOP. Kalau misalnya BOP, Pak Presiden, jadi pemerintah sudah memutuskan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pertemuan ya dengan publik, entah itu dengan tokoh masyarakat, politik dan lain-lain. Tapi dalam konteks Iran berbeda. Sebelum pemerintah mengambil tindakan, pemerintah mengumpulkan dulu. Yang dikumpulkan siapa? Yang pertama adalah elit politik. Oke. Gitu. Habis itu adalah elit keagamaan. Itu yang tidak mengherankan ketika Pak Presiden itu terjadi delay dalam mengirimkan surat duka cita atas meninggalnya Imam Khomeini. Gitu. Lebih dululah Ibu Mega gitu ketimbang Pak Presiden. Kenapa? Saya melihatnya ini adalah unsur kehati-hatiannya. Bagaimana kemudian pendekatannya berbeda. Dan ini saya melihatnya bahwa emang magnitude problemnya ketika kita bicara Iran, ini memang sedikit banyak berbeda karena langsung ada kaitannya dengan Palestina dan lain-lain. Jadi mau tidak mau pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kali ini itu berubah. Gitu. Jadi unsur hati-hati itu ya gitu ya. Oke. Kalau Bang Al, kalau Anda melihat sebagai kedekatan pemerintah atau sikap politiknya Pak Prabowo ini seperti apa? Setuju nggak? Iya, bukan strategi alignment, strategi bingung gitu dan strategi takut. Jadi kalau tadi bilang bela sungkawa aja harus sampai nunggu manggil orang semuanya repot amat. Jadi presiden ucapan bela sungkawa aja. Buat saya itu menunjukkan bahwa bukan presiden baik membangun bottom atau presiden takut dalam membangun sikap politiknya. Kenapa? Karena udah ngambil garis blok terhadap Amerika ketika masuk BOP itu. Nah, yang kedua adalah yang terjadi dalam konteks hari ini buat Indonesia itu ya, dalam strategi relasi dengan Amerika Serikat, kita udah menjadi bagian, orang bilang sebagai negara vasal nih kita nih. Bahkan orang menganggap predikat menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat pasca ART ditandatangani dan juga BOP dua ini. Makanya banyak akademisi marah gitu. Kedaulatan kita udah nggak ada. Makanya tadi saya bilang ada penulis seorang Yudi Latif bukan negara non-blok tapi negara titik-titik-titik, saya nggak mau nyebut nih. Di dalam tulisan negara go titik-titik-titik tuh kan. Poinnya saya katakan kita hari ini tuh berada dalam kondisi yang memprihatinkan, memiliki pemimpin tapi tidak memiliki karakter untuk bicara menolak terhadap penjajahan. Padahal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita penjajahan harus ditolak, Mbak. Nah, ketika Amerika Israel menyerang ke Iran, itu imperialisme, itu penjajahan, melanggar pasal 2 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa nggak boleh melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan itu. Itu jelas melanggar Piagam PBB, melanggar hukum internasional. Apa yang diucapkan oleh pemimpin kita adalah itu satu hal yang melanggar hukum internasional seperti pemimpin-pemimpin di negara lain. Pertanyaannya, itu diucapkan nggak? Tidak. Kenapa? Karena takut, kan sudah ngeblok terhadap Amerika Serikat dan orang menganggap kita masuk dalam negara vasal tuh. Nah, itu artinya kedaulatan kita terkikis hari ini gitu. Padahal harusnya kita punya sikap yang lebih tegas seperti para pendiri kita di masa lalu gitu. Ini memprihatinkan sih buat saya. Siapa yang menyangka bahwa memang Amerika Serikat menyerang Iran? Itu banyak yang miss gitu ya. Jadi memang saat ini situasi memang penuh ketidakpastian. Jadi mau tidak mau pasti akan banyak trial and error. Bagi saya itu adalah hal biasa. Yang penting pemerintahnya firm. Nah, itu yang memang harus ditunjukkan oleh pemerintah, bahwa pemerintah firm dalam menghadapi masalah ini. Itu yang memang menjadi kunci bagi saya sih. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian ini ya. Menghadapi ketidakpastian ini yang pertama saya lakukan buat saya, Tapi Mbak. untung udah dijawab. Ya, realokasi APBN segera mungkin. MBG di stop, dievaluasi karena belanja kita terlalu besar sementara pendapatan kecil. Jadi istilahnya duit nggak ada, lu belanja terus tiap hari. Jadi presiden sederhana sekali nih. Fokus di dalam negeri, nggak usah pusing soal mediasi karena mungkin mereka nggak mau dimediasi sama presiden. Oke, terima kasih Bang Al Araf, peneliti imparsial, juga Bang Anton Ali Abbas, pengamat geopolitik telah bergabung di The Prime Show. Kita sambung lagi kapan-kapan ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Dan bisa jangan kemana-mana, The Prime Show akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.